Bang, akun saya kok belum di-verif? Berapa lama verifikasinya, Bang? Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Ulil dalam channel favorit kita. Nah, sebelumnya abang tuh udah pernah buat video tentang tutorial daftar STMKG tahun 2021. Itu berapa hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, terkait itu kan sudah sampai ke tahap resum ya. Bagi yang belum nonton mungkin bisa nonton di sini ya. Nah, itu udah sampai ke tahap resum, dimana berikutnya tinggal adalah verifikasi berkas dari instansi atau STMKG. Nah, terkait hal tersebut banyak banget yang nanya ke abang nih, Bang, verifikasinya itu berapa lama bang? Izin bang, saya udah buat akun dari tanggal 13 tapi sampai saat ini masih belum di-verif, itu gimana bang? Aman gak bang? Dan sebagainya, banyak ya gitu ya. Nah, sekarang di video inilah abang itu bakal mencoba menjawab kira-kira jawaban apa yang tepat buat adik-adik semua yang menanya hal tersebut, dan gimana solusinya antar kira-kira. Oh iya, sekarang juga abang bakal bahas tentang di mana lokasi tes STMKG tahun 2021 ini dilaksanain, dan juga ketentuan khusus apakah diperbolehkan jika sudah mendaftar STMKG bersamaan juga dan mendaftar CPNS. Nah, kira-kira gimana informasinya? Nanti simak aja dalam video berikut. Oh iya, sebelum kita mulai, biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi penting terkait update STMKG tahun ini, abang saranin banget buat subscribe channel ini. Paling gak inilah cara abang itu biar bantu kalian, dan juga usaha kalian juga biar selalu update tentang info tersebut. Dan nantinya jika video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada teman-teman kalian, baik di grup pejuang STMKG misal, biar mereka juga dapat informasi yang sama dengan kalian, kayak gitu. Nah, tanpa basa-basi, mari kita mulai video yang pertama. Berapa lama verifikasinya bang? Nah, jawaban untuk pertanyaan adik-adik semua tentang itu sebenarnya tergantung dari kapan adik-adik tersebut mendaftar, kayak gitu. Dikarenakan STMKG itu melakukan verifikasi secara antrian, berarti dari yang pertama mendaftar sampai yang terakhir mendaftar. Dan FYI bagi kalian yang belum tahu, saat kalian sedang menonton video ini, sebenarnya tahap verifikasi itu pun masih sedang berlangsung terhadap akun-akun kalian. Hal tersebut telah disampaikan oleh STMKG di web resminya yang mengatakan demikian, seperti itu. Lalu kurang lebih berapa lama tuh bang biasanya? Nah, jawabannya sampai sekarang itu masih belum diinfokan oleh STMKG kapan bakal diumumin hasil verifikasinya. Cuman instruksinya itu apa? Selalu cek rutin akun-akun kalian dan juga email aktif kalian. Izin bang, kan saya ini udah daftar ini dari awal, tapi sampai sekarang kok masih belum ada juga verifikasinya. Padahal dari tanggal 13 loh saya daftar bang. Nah, saya lagi kayak tadi gitu deh, STMKG itu udah dia verifikasinya secara antrian, jadi disabarin aja, ditunggu aja, nanti bakal diumumin kok hasilnya. Selalu cek rutin aja ya punya kalian ya, akun kalian. Dan oke juga ya, mungkin sebagai gambaran bagi teman-teman, abang bakal perlihatin gimana kira-kira lalu verifikasinya tahun 2019. Jadi kayak gini, di tahun 2019 STMKG itu buka pendaftaran tanggal 9 sampai 30 April di BKN, di plus sampai tanggal 4 Mei khususnya untuk pengisian formulir di situs PTB STMKG. Jadi kita ambil tanggal terakhir lah 4 Mei kayak gitu. Lalu kira-kira kapan pengumuman hasil verifikasi? Jawabannya adalah 22 Mei. Wah, lumayan lama ya, kurang lebih 2 minggu di situ. Nah, hal tersebut bisalah kita jadikan gambaran kurang lebih. Jadi umumnya hasil verifikasi itu diumumkan setelah pendaftaran ditutup. Nah, itu boleh diambil kuncinya. Cuman tahun ini masih belum ada sekali lagi. Dan instruksinya hanya selalu cek rutin akun kalian. Nah, kemudian izin bang, tapi kan mereka itu di tahun 2019 itu kan habis daftar di BKN, kemudian mereka daftar lagi ke PTB STMKG. Wajar lama lah bang. Kalau kita kan gimana, baru daftar BKN, belum pula nanti daftar ke PTB STMKG sudah nunggu verifikasi. Nah, itu bagaimana bang? Jawabannya juga udah disampaikan sekali lagi oleh STMKG di web resminya, bahwa tahun ini kita tuh hanya daftar di BKN aja, di SCASN, dan enggak ke PTB STMKG atau situs dari STMKG sendiri. Mengapa?
dikarenakan dikatakan bahwa informasi yang didapatkan dari BKN itu, dari SSCASN, telah dirasa cukup oleh STMKG sendiri. Seperti itu. Jadi sekali lagi alurnya bahwa kalau kan udah daftar nanti itu cetak resum, kemudian setelah diverifikasi, nah itu kan nggak usah lagi daftar lagi ke PTW STMKG. Nanti kemungkinan tuh kan bakal diberi kode billing atau kode pembayaran buat persiapan SKD sama SKB. Jadi gitu alurnya. Nah makanya rajin-rajin lah cek di situs web resminya ya. Ini pun abang juga cuma meneruskan informasi yang ada di sana kok. Dengan kata lain, verifikasi yang kalian sedang tunggu saat ini adalah verifikasi tahap pertama, dimana setelah tahap ini kan bakal diberi kode billing pembayaran buat persiapan SKD SKB tadi. Kayak gitu. Jadi stay tune saja. Sekali lagi abang simpulin ya. Pertama, verifikasi sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian kedua, biasanya verifikasi itu diumumkan setelah penutupan pendaftaran, kayak gitu. Yang ketiga, selalu cek rutin akun kalian dan email kalian, karena biasanya informasi disampaikan lewat sana. Seperti itu. Yang keempat, nantinya itu kan nggak bakal daftar lagi ke PTB STMKG. Nanti habis verifikasi bakal diberi kode billing. Seperti itu. Oke? Oke. Lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di mana lokasi tes STMKG tahun 2021? Nah, jawabannya juga sudah ada di web resminya bahwa tahun ini STMKG itu melaksanakan di 20 lokasi yang berbeda, di 20 lokasi kantor regional atau BKN yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, itu di mana aja nih? Kita mulai dari yang paling barat, dari Sumatera. Pertama itu ada dari Medan, lalu dari Padang, Batam, Palembang, kemudian masuk ke Jawa itu ada Jakarta, Jogja, Surabaya. Berikutnya kita masuk Kalimantan, itu ada di Pontianak, ada di Banjarmasin, ada di Balikpapan. Kemudian masuk ke Indonesia Tengah, ada Denpasar, kemudian Kupang. Di Sulawesi ada Makassar, Manado, kemudian juga ada Ternate, Ambon, Sorong. Ternate, Ambon. Indonesia Timur tuh ada Sorong, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Nah, kayak begitu. Lalu ada berapa ketentuan nih? Lokasi yang tidak ada kantek atau PT-nya, misal di sini diberitahukan bahwa misal Manokwari, Merauke, dan Kupang, nanti itu akan diinfokan kemudian. Jadi selalu cek aja dari web resminya kayak gitu. Lalu sekarang ada muncul pertanyaan, Kak. Izin Kak, misalkan saya ini orangnya aslinya dari Jakarta, tapi saat ini sedang berada di Surabaya. Apakah diperbolehkan tesnya di Surabaya? Jawabannya itu boleh banget deh. Soalnya tahun ini pemilihan lokasinya itu bebas, tidak terbatas sesuai domisili KTP. Kalau tahun 2019 itu harus sudah domisili KTP, tahun ini enggak harus, bebas saja. Itu pun juga disampaikan ya. Jadi silahkan nanti kan memilih lokasi yang dirasa bisa kan laksanakan tes di sana. Nah, jadi kayak gitu ya. Sekali lagi kayak gitu. Dan ingat, lokasi tes itu kalian yang pilih. Pilihnya di mana? Ya tadi saat kalian sedang pemilihan di akun Dikdin. Ya kan? Ada kan situ kan lokasi tes. Nah, pilih di mana paling terdekat. Seperti itu ya. Nantinya tempatkan tes ini ya, masing-masing itu biasanya sih punya kuota, namanya panitia lokasi, panlok. Punya kuota panlok dan berarti dia kuota per wilayah gitu. Cuma tahun ini masih belum tahu ya, karena masih belum dikasih tahu gimana sistemnya. Jadi silakan ditunggu saja. Oke, yang terakhir mungkin, apakah diperbolehkan jika kita sudah mendaftar STMKG namun juga sekalian mendaftar CPNS? Nah, jawabannya adalah boleh. Nah, STMKG itu udah infokan juga bahwa diperbolehkan selama kalian itu masih memenuhi syarat masuk ke STMKG. Kayak gitu. Syaratnya di mana? Ada di pengumuman resmi di PTB STMKG. Jadi gini nih, memang diperbolehkan, cuman kalau boleh abang beri pendapat pribadi abang ya, sebaiknya kan fokus satu aja.
Alasannya kenapa? Pertimbangannya kayak gini. Pemberkasan untuk CPNS itu sangatlah jauh berbeda dengan pemberkasan untuk STMKG. Beberapa teman-teman saja itu pemberkasan STMKG itu nantinya bakal sangat repot. Apalagi nanti kan sekarang bakal sangat berkas dengan CPNS. Nantinya kan fokusnya itu bakal bagi dua. Abang khawatirnya ya, kalau fokusnya kebagi dua itu nanti kan nggak ada maksimal di satu. Jadinya kan 50-50 kayak gitu. Ya mungkin boleh lah ya bang, oh CPNS kan ada SKD-nya, sama pun STMKG ada SKD-nya. Iya memang benar seperti itu. Tapi STMKG tesnya itu bukan cuma itu, ada lagi SKB kayak gitu. Kalau misalkan cuma fokus SKD ya, katakanlah kan lulus tahap pertama STMKG, tahap berikutnya sama aja bohong kan, kayak gitu. Jadi sekali lagi itu pilihan kalian sendiri. Abang cuma beri pendapat pribadi aja. Kalau dirasa baik ya bisa dipertimbangkan, kalau enggak ya enggak apa kok. Nah oke ya, mungkin kita sudah sampai di akhir video. Jika ada salah kata dalam penyampaian abang tuh sangat minta maaf, karena juga sekarang lagi puasa kan. Bagi teman-teman yang laksana puasa, semoga diberi kekuatan dan kesehatan. Berikutnya tetap sabar dan menunggu hasil verifikasi tadi. Dan jangan terburu-buru, jangan panik, nggak usah takut, semuanya masih berada dalam jalurnya kok. Kayak gitu. Dan seperti biasa, jangan lupa makan, jangan lupa berdoa, semoga yang kalian usahakan dimudahkan, dilancarkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di next video.